Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa libatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah salamu alaihim ajma'in. Wa khususan ila masyayikhina masyayikh sagir awlan akhiran. وخصوصا إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali pada sore hari ini. Semoga tambahan umur kita diberikan umur yang barokah, umur yang bisa menjadikan tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari keterangan sebelumnya bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang memang tidak akan pernah bisa untuk dipamerkan. Ibadah yang paling rahasia, pahalanya yang langsung oleh Allah sendiri yang akan diberikan, itu adalah puasa. Karena amalan puasa ini adalah amalan yang selamat dari perbuatan riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Akan tetapi meskipun puasa ini adalah puasa yang tidak bisa dipamerkan, puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamer-pamerkan, tapi terkadang puasa itu perlu untuk diberitahukan kepada orang lain, perlu untuk dipertegas kepada orang lain. Maka dari itu ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, qala alaihi salam as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng atau perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yafsuku. Ketika orang itu berpuasa, fala yarfuthu, jangan sampai berbicara jelek, jangan sampai berbicara kasar, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Seandainya ada orang bertemu dengan panjenengan semuanya, sedangkan panjenengan niki sedang berpuasa, orang itu mencerca jenengan, orang itu mengucapkan jelek pada sampean, orang itu lek bahasa mungkin bahasa mriki niku misui, jenengan dipisui kalih tiang niku, falyakul inni shaimun.
Sampean yang harus dilakukan adalah sampean bilang, ini soimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini soimun, kulo niki tepake poso. Nah, perkataan ini soimun ini bukan semata-mata kita ingin bangga-banggakan, bukan. Aku saiki tepak poso, saya sekarang sedang berpuasa. Perkataan jenengan ini bukan dianggap sebagai ingin pamer bahwasanya kita itu adalah orang yang sedang berpuasa, bukan. Tapi agar ini menjadi perisai kita, menjadi tameng kita, bahwa ini adalah mempertegas diri kita bahwasanya kita itu sedang berpuasa. Nopo faedai? Agar orang lain yang mungkin berbicara jelek pada kita, sing misui kulo kalian panjenengan, niku semerep, lek kulo niki tepake poso, boten nangsal diganggu, jangan diganggu, saya tidak akan membalasnya. Ini adalah untuk mengingatkan diri kita dan mempertegaskan diri kita agar untuk melatih kita bersabar. Sabar meskipun dipisui tiang. Meskipun kita itu dicerca, dicela, banyak perkataan buruk yang dihadapkan kepada kita, tetap kulo kalian panjenengan niki ucapkan kepada mereka semuanya, ini soimun, kulo niki tepak siam, kulo tepak puasa. Nah, mempertegas ini terkadang memang diperlukan, bukan semata-mata kita itu mau membanggakan diri kita, iki loh aku sing poso, iki loh aku tepak gak mangan, gak ngombe dan lain sebagainya, bukan. Bukan ingin memamerkan bahwasanya kita berpuasa, tidak. Tapi ini untuk mempertegas diri kita bahwasanya kita ini sedang berpuasa. Logikanya sama seperti ini. Kados ngeten niki lho. Kulo kalian panjenengan niki dilahirkan dari ayah dan ibu. Ayah ibu kulo yang Indonesia. Saya dan panjenengan niku dilahirkan di Indonesia. Otomatis identitas kita itu juga pasti identitas Indonesia. Tidak perlu diragukan lagi. Tetapi kita itu masih butuh, terkadang di satu hal kita masih butuh KTP. Jenengan sedanten kan gak ada nggih. KTP niku gak ada. KTP itu yang dijelaskan apa? Mempertegas bahwasanya saya dan panjenengan semuanya itu adalah benar-benar orang Indonesia. Meskipun seandainya tidak usah dipertegas pun, kita tahu bahwasanya kita itu adalah orang Indonesia. Nah, sama seperti itu. Meskipun kita tidak mengucapkan dan tidak perlu memamerkan bahwasanya kita itu berpuasa, tapi terkadang di suatu hal ada waktu-waktu tertentu kita dibutuhkan dan dianjurkan untuk mempertegas diri kita bahwasanya kita itu sedang berpuasa. Biar apa? Biar orang lain yang mungkin berkata kasar kepada kita, berbuat jelek kepada kita, mereka tahu, oh ini berarti orang ini sedang berpuasa. Wis gak kate tak ganggu. Mungkin seperti itu. Jadi
Ada momen-momen tertentu di mana kita itu dianjurkan untuk mempertegas diri kita bahwasanya kita itu sedang berpuasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari berpuasa. Wa qala alaihi salatu wassalam fi fadli shaumi lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyanu. Ten surga niku wonten pintu, wonten lawang. Surga niku lawangi kathah. Surga itu pintunya banyak. Masjid mriki mawon pintune kan kathah. Napa maneh surga. Surga niku dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwasanya surga itu ka'ardis samawati wal ard. Luasnya surga itu seperti bumi dan langit. Masya Allah. Sangat luas sekali. Nah, surga itu, di dalam surga itu, untuk memasuki surga ini ada pintu yang namanya pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna. Tidak akan pernah bisa melewati pintu tersebut, pintu Rayyan tersebut, illa shaimuna, kecuali orang-orang yang mau berpuasa. Lek tiyang sing boten poso boten angsal ngeliwati lawang niku boten angsal. Hanya khusus diperuntukkan orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Fa idza dakhalu minhu ughliqa. Ketika orang-orang yang berpuasa, tiang sing siam, orang yang mau berpuasa di waktu hidup di dunia, sudah masuk semuanya lewat pintu itu, ughliqa. Pintu itu langsung dikunci, ditutup pun. Lek pun sedanten masuk lintang pintu niku, seluruh orang yang sudah berpuasa di dunia ini sudah masuk di pintu Rayyan tersebut, maka pintu itu langsung ditutup. Tidak akan pernah bisa dimasuki oleh siapapun saja. Itu babur Rayyan. Saking bagusnya tiang sing purun poso niku. Seperti penjelasan yang kemarin bahwasanya memang orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan itu dia tiba-tiba langsung ada di pelatarannya surga. Semoro-moro enten ngajingi surga. Antun melebet pun. Tinggal masuknya saja. Masuknya lewat pintu yang dinamakan babur Rayyan itu, pintu Rayyan itu. Ini adalah pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-shaumu nisfus sabri wa likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah nisfus sabri, separuhnya sabar. Sabar itu nggih salah satunya nggih puasa itu. Karena dalam puasa niku nggih harus sabar. Tidak makan, tidak minum, fala yarfuthu, ya juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, boten pisuan, boten ngerasani tonggone, boten mencela tentonggone, boten. Harus sabar. Walikulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Nopo mawon pasti wonten zakati. Dan wa zakatul jasadi as-shaumu.
Sedangkan zakatnya tubuh kita adalah berpuasa. Dados kula kalian panjenengan niki diparingi rogo, diparingi jasad, diparingi tubuh yang kuat serta sehat ini ada zakatnya. Zakatnya nopo? Nggih puasa itu. Itu kata baginda Rasulullah. Jadi puasa ini menjadi zakat dari setiap orang yang hidup, yang punya tubuh yang sehat. Jadi waktu dilakoni ini. Kuat boten kuat lek waktu Ramadan nggih harus dijalankan. Kecuali ada beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya adalah orang yang sakit parah, orang yang memang sangat tua, renta. Niki angsal boten siam. Lek seandainya kados kula kalian panjenengan niki nggih diwajibaken. Wajib. Puasa itu wajib sebagai zakat dari diri kita di sini. Begitu. Nah, puasa itu kata baginda Rasulullah harus kita ketahui. Poso niku sama seperti manusia. Manusia itu ada tubuh, ada nyawa. Tiang niku nggih gadah awak, nggih gadah nyawa. Lek wonten tiang gadah awak tapi mboten enten nyawane, berarti dianggap tiang pejah. Nggih. Orangnya sudah meninggal dunia. Loh, ketika orang itu sudah meninggal dunia, saalim-alime yok nopo mawon tetap dikubur. Tetap boten enten manfaate. Nopo manfaate tiang pecah? Dikengken tahlilan nggih boten saged. Kengken ngimami tahlil nggih boten saged. Ngimami traweh nggih boten saged. Lek wong pun tiang pecah niku nggih boten enten malih, nggih dikuburaken niku. Jadi kalau ada manusia yang benar-benar manusia, yang mau jadi manusia yang bermanfaat, satu harus ada tubuhnya. Yang nomor dua harus ada nyawanya. Kudu wonten awake kali kudu wonten nyawane. Lelek boten enten nyawane nggih tiang pejah ngoten niku pun. Orangnya sudah meninggal dunia. Sami kados ngoten. Puasa itu juga seperti itu. Di dalam kitab ini dijelaskan wa'lam annas-shauma suratun wa ruh. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada surah, ada bentuk. Kalau manusia itu ada tubuhnya. Wa ruh, dan ada ruhnya. Ada nyawanya. Puasa itu gewonten awake, gewonten nyawane. Sami kados menungso. Fa amma suratuhu, nopo bentuke poso niku? Nopo tubuhnya, awake poso niku nopo? Fasuratuhu fahiya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Bentuknya puasa itu adalah mencegah dari makanan-makanan, mencegah dari makan dan minum serta jima. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai subuh sampai maghrib ngoten niku harus mencegah dari boten dahar, boten ngombe, dan boten jima.
Itu bentuknya. Jadi awake poso niku nggih kados ngoten. Sedangkan yang paling penting adalah ruhnya. Wa amma ruhuhu fahiya al-imsaku 'anil athami wal muharramati wal qiyamu bil faraidi wal wajibati. Sedangkan ruhnya orang berpuasa itu adalah mencegah dari melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wonten tiang niku nggih poso, nggih boten dahar, boten ngunjuk tuya, tapi tiang niku masih terus melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja seperti wonten tiang tapi boten wonten nyawone. Tubuhnya ada tapi nyawanya enggak ada. Apa gunanya? Kalau seandainya puasa ada surahnya tapi tidak ada ruhnya, sama seperti orang itu ada tubuhnya tapi tidak ada nyawanya. Jadi nggih monggo kula kalian panjenengan niki nggih sami-sami memperbaiki diri. Kita berusaha sama-sama belajar bagaimana kita minimalisir dosa-dosa yang kita perbuat. Biar apa? Agar puasa kita itu puasanya sempurna. Ada bentuk dan ada ruhnya. Dan juga ruhnya puasa itu adalah wal qiyamu bil faraidi wal wajibati. Ruhnya puasa itu selain tadi mencegah dari hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ruhnya adalah melakukan hal-hal yang difardukan dan diwajibkan kepada kita semuanya. Kados nopo? Kata salat itu diwajibkan kepada kita. Kalau kita itu hanya puasa tapi boten salat, percuma. Ada bentuk tapi nggak ada ruhnya. Puasanya ya hanya sekedar lapar serta dahaga saja. Sampean poso. Mang sobo sembayang, waduh kerinan aku. Wah ini kan sama itu. Berarti dia tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan kepada kita semuanya. Lek poso nih poso. Tapi mungkin karena kerja wis kate riyoyoan, kerjane semangat tambahan. Akhirnya ya naudzubillah sampai mungkin duhurnya gak sholat, gabung karo asar. Lah niki kan naudzubillah. Kita mencari dunia tapi akhiratnya kita tinggalkan. Naudzubillah. Berarti orang itu tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepada dirinya. Ketika orang itu tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepada dirinya, maka puasanya nggih sah napa boten? Nggih sah. Asalkan orang itu tidak makan, tidak minum, nggih sah. Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan kepada puasa, nggih secara dohirnya puasanya dianggap sah. Akan tetapi
puasanya itu tidak ada ruhnya. Puasanya itu tidak ada nyawanya. Bagaimana kalau puasanya tidak ada nyawanya? Nggih boten wonten ganjarane. Tidak ada gunanya. Hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Rugi kita. Maka dari itu, bentuk surah dan ruh dari puasa ini mari kita sama-sama jaga agar puasa kita di bulan Ramadan ini menjadikan puasa yang memang benar-benar imanan wahtisaban, yang memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwasanya puasa itu ada dua, ada yang dalam segi surahnya dan ada dalam segi ruhnya. Ada bentuk dan juga ada nyawanya. Bentuknya puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Sedangkan ruhnya yang paling penting di sini adalah dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Kados riba, ngerasani tiang. Golek ngerasani tiang niku emang boten enten anune, boten enten marine. Pasti wonten mawon, singkatene diomongno niku pasti enten mawon. Ada salah satu cara untuk meminimalisir riba. Cek boten kata-kata ngerasani tiang. Yo napa carane? Carane adalah satu, yaitu jangan banyak tanya. Pun kata-kata tangleten tiang. Jangan banyak bertanya. Itu adalah salah satu kunci kalau kita mau tidak riba. Contoh pun, lek tiang niku kata tanglete biasanya niku emang salah kata. Contoh semisal kados pas waktu enten biodoan, waktu bantu-bantu kerja bakti masak, salah satu tanya, loh mbak iku nandio kok gak ketok mang. Nah ini kan tanya ini tanya, jawabannya itu bisa lebih itu, apalagi kalau yang ditanyakan ya ngapunten, tiang-tiang sing napa senengane ngobrol. Wah insyaallah niku panjang niku jawabannya. Mbak iki nandi ya? Anu iku lakaran gak tahu serawungan apa, gak tahu kumpul-kumpul. Mbuh iku lek kate dadi apa engko lek semisal iku kate mati. Ya apa iki? Terus itu padahal cuma tanya ini kemana? Jawabannya kan sebenarnya cuma oh itu sakit, oh itu ada kesibukan, udah sebenarnya cukup. Tapi karena ini dimulai dari bertanya itu yang menyebabkan menjurus ke riba. Apakah bertanya itu salah? Nggih boten salah. Cuma kalau kita bertanya itu usahakan sesuatu yang memang benar-benar penting. Tentang hukum Islam, yok nopo hukume, lek seandainya terawih atau seandainya sholat nopo mawon, kemudian batuk, itu bagaimana? Soalnya ge kata tiang niku moro-moro mungkin mantun dahar sing berminyak, gitu kata sing ngoten nggih. Kadas mantun buko, kemudian dia itu sholat, biasanya si enten seri-seri biasanya. Lalek seandainya pas waktu sholat niku didehemkan, kata sing ngoten, batal ini sholatnya. Tapi kalau seandainya
memang batuk dengan sendirinya, sampean tahan kok moro-moro batuk, niku boten batal. Tapi lek seandainya memang sengaja dibatukkan, wonten tiang batuk bagian ngarep pojokan, moro melok gatel pisan, kalih jenengan diwatukaken. Lah niki boten angsal, batal sholatnya. Jangankan makmum, imam mawon menjadi seorang imam, kemudian ketika waktu mengeraskan suara, semisal pas waktu maos Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kok moro seri sampai suarane niku rodok boten kepireng. Ar-Rahmanir-Rahim. Kados ngoten. Lah niku boten angsal. Didehemkan niku boten angsal. Niku boten angsal. Nopo? Karena ngeten. Mengeraskan suara ketika menjadi imam itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi ketika sampean itu membatukkan diri, sengaja membatukkan diri karena ingin suaranya itu jelas oleh makmum, itu batal jadinya. Sing bener ya napa? Nggih wis diterusaken pun sampai watuk dengan sendirinya. Bukan dengan kita sengaja. Lek kita sengaja batal sholatnya. Mungkin niku sering terjadi yang saya temui di beberapa tempat. Insya Allah lihat mriki boten enten. Insya Allah. Jadi lek seandainya mungkin gatel, nggih biarkan pun. Sing penting kita baca Fatihah. Baca Fatihah. Meskipun sampean mungkin jadi imam, nggih tetap kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan meskipun makmum itu tidak terlalu terdengar suaranya. Seperti itu. Karena apa? Karena mengeraskan suara itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Jangan sampai kita ngejar kesunahan malah sholatnya jadi batal. Lah itu kan rugi seperti itu. Pun. Selanjutipun bahwa dalam puasa niku nggih sami kali tiang lintune nggih sami. Ibadah-ibadah yang lain juga sama. Ada adab-adabnya. Wonten tata kramane. Wonten tata kramanya, ada tata krama. Dalam hadis dikatakan, dalam kitab niki dikatakan wa min adabis shaimi alla yukthira al-aklu alla yukthira al-akla bil-lail. Termasuk salah satu dari tata kramane, termasuk salah satu dari tata krama orang itu berpuasa adalah tidak memperbanyak makan ketika waktu malam hari. Boten kathah-kathah dahar pas waktu dalu. Nggih mulai buka niku pun sekedarnya. Boten sampai wareken sampai traweh sampai males, boten. Yang penting kita itu makan. Ini tata krama. Sopan santunnya ngoten. Yang lek seandainya wonten sopan santuni kan dilihat orang itu seneng. Kula kalian panjenengan lek wonten tiang niku sopan, wonten tiang niku andap asor, kan seneng. Sami kados ngoten. Allah Ta'ala juga suka ketika orang itu berpuasa yang puasanya itu ada tata keramanya. Nopo tata keramanya? Salah satunya gini ku.
alla yukthira al-akla bil-lail. Tidak memperbanyak makan di waktu malam hari. Lho lek seandainya dahare kata ya nopo? Nggih sah mawon. Boten napa-napa asline. Saking boten sopan. Boten enten tata kramane. Kados ngoten tok mawon. Tapi kalau puasanya nggih sah. Kalau ditanyakan dohirnya puasa nggih tetep sah puasanya. Cuma ten ngersanipun Allah Ta'ala niku boten pati api ngoten lho. Kenapa? Karena tidak ada adabnya. Kenapa kok seperti itu? Wal yaktasid fi dzalika hatta yajida massal ju'i wal 'atshi. Agar memang orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana dia itu kalau seandainya lapar. Dia itu gimana rasanya dahaga. Cek ngerasaaken. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini agar merasakan bagaimana gak enaknya lapar itu bagaimana. Yok nopo boten enak lapar itu yok nopo. Agar apa? Agar orang itu tahu seandainya di luar bulan Ramadan wonten tiyang mlebet ten griyane panjenengan nedhi daharan karena dia mungkin 2 hari tidak makan, atau mungkin di pinggir jalan ada orang pengemis yang belum makan sampai mungkin seharian, 2 hari belum makan, yang mau dimakan saja masih sulit. Niku biar kita tahu rasanya yok nopo gak enake dadi tiyang sing kelaparan ngoten niku. Agar Allah Ta'ala itu melatih kita agar kita ini bisa tahu rasanya gak enak waktu lapar, tidak enak pada waktu haus itu yok nopo rasane biar kita tahu. Fatahadzaba nafsuhu, agar nafsu kita itu terdidik. Cek belajar nopo? Belajar yok nopo sengsarane tiyang niku lek boten gadah. Jadi kalau seandainya kita itu melihat orang-orang yang tidak mampu, melihat orang-orang kelaparan, hati kita akan tergerak. Hati kita akan ingin memberikan meskipun itu hanya sesuap nasi. Nopo karena kita tahu rasanya enggak makan itu tahu. Lulek seandainya Allah Ta'ala tidak mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Seandainya umat Nabi Muhammad wis gak usah poso pas bulan Ramadan, semisal, maka orang-orang yang kaya raya itu tidak akan pernah tahu rasanya menjadi orang miskin yang tidak pernah makan seharian atau 2 hari. Yok nopo rasane tiyang niku mboten dahar, boten ngunjuk tuyo sak dinten rong dinten niku boten kira ngertos. Kenapa? Karena kalau orang-orang kaya kan terus makanannya makanan enak. Misal seperti itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Agar seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini hatinya akan tergerak ketika melihat hamba-hamba Allah Ta'ala yang mungkin sedang merasa kekurangan, sedang merasa kelaparan, sedang merasa kehausan dan lain sebagainya. Wa yastaniru qalbuhu. Maksud dari puasa itu agar apa? Agar dia lapar, agar dia merasakan dahaga, dan juga agar hatinya itu akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek penak kandhana niku cek penak. Orang kalau hatinya itu peteng, tiang lek atine niku peteng, dikandani wangel. Wis Mas yo melok pengajian yo nopo mawon tetep boten kira saged pun. Wangel. Totoane niku angel. Tapi kalau orang itu hatinya lunak,
diberitahu, diberi ilmu, siapapun saja yang memberikan ilmu itu, tidak pandang muda dan tua, tidak pandang itu siapa, nopo santri, nopo kiai, tidak pandang itu. Ketika ucapan yang dia terima itu adalah ucapan yang berupa kebaikan, kalau hatinya itu adalah hati yang baik, hati neniku ati sing sae, diterima, akan terbuka hatinya, seperti itu. Wadhalika sirrus saum wa maksuduhu. Itu semuanya agar merasakan dahaga, cek terdidik nafsune. Itu adalah sebenarnya rahasiane tiang niku dikengken poso. Allah Ta'ala menyuruh kita puasa itu cek ngoten niku. Maka dari itu kita semuanya alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Sing penting kudu iman. Lek boten enten iman, meskipun sehat, meskipun kuat, tetep boten kira poso. Pun sampean tingali pun ten Jawi niku. Wonten tiang ten pasar. Nggih sampai wonten warung bersatir ngoten niku kan saniki niki wonten. Kathah warung sing ketok sikile tok niku kan wonten. Lah niku nggih mungkin imannya yang kurang. Ada iman tapi imannya kurang. Nah, mugi-mugi kula kalian panjenengan iki tasik ditambahi iman kalian Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa dikuatkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, seperti itu. Berikutnya, wa min adabihi termasuk dari adab yang ada di dalam puasa. Toto kromone tiang niku poso napa? Alla yukthirat tasyaghula bi umurid dunya fi syahri Ramadhana. Boten sibuk kelawan urusan-urusan dunya khusus di bulan Ramadan. Tata keramanya orang itu berpuasa di bulan Ramadan adalah khusus di bulan Ramadan usahakan tidak sibuk dengan urusan-urusan dunia. Wala yadkhulu fi syai'in min asyghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi aw fi haqqi man yalzamuhul qiyamu bihi minal iyali wa nahwihim. Boten sibuk urusan-urusan dunya kecuali sing memang darurat dalam haknya. Lek seandainya mungkin kerja untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita. Nggih monggo. Kalau waktunya kerja. Di luar kerja langsung kita itu beribadah. Kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu sama seperti hari Jumat di waktu 1 bulan. Bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyami. Dalam kitab ini dijelaskan seperti itu. Lek dek 1 tahun, kalau dalam 1 tahun usahakan khusus di 1 bulan saja, usahakan urusan-urusan dunya niku boten terlalu kata-kata, ngoten lho. Pun lek kate kerja 11 bulan itu wis full penuh. Sisakan 1 bulan saja ketika waktu di bulan Ramadan ini usahakan fokus kepada urusan-urusan dunia. Baik itu sholat, sodako, berpuasa, ngaji Quran, darusan dan lain sebagainya. Usahakan dalam 1 tahun itu
Sisakan 1 bulan saja di bulan Ramadan ini untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang hal-hal yang memang mendesak, seperti mungkin memang dituntut untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga kita. Lah niku monggo. Selain itu, monggo. Sing biasanya nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong ten warung, nongkrong-nongkrong mungkin ten pinggir rembong, khusus di bulan Ramadan monggo diminimalisir. Bukan melarangnya, bukan. Tapi usahakan khusus di 1 bulan ini saja kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu memang tata keramanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sama seperti seandainya 1 bulan itu di dalam 1 bulan, di dalam 1 minggu ini ada yang namanya hari Jumat. Pun 1 minggu niku kerja pun, tapi khusus di hari Jumat usahakan kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada hari-hari yang lain, seperti itu. Bukan maksud saya pas moro wis gak usah kerja kabeh, bukan. Cuma tata keramanya, adabnya adalah di 1 bulan ini saja kita diusahakan untuk lebih memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun terakhir, wa minas sunnati ta'jilul fitri wa ayyakuna 'ala tamri fa illam yajidhu fa'alal ma'i. Termasuk dari kesunahan niku adalah mempercepat berbuka. Mempercepat atau cepet-cepet buka. Tapi lek memang benar-benar masuk waktu. Lek dereng masuk waktu meskipun kurang 1 menit dirantos mawon. Eman. Lek semisal kirang 1 menit sampean wis langsung buka, nggih batal posone meskipun kurang 1 menit. Nah, lek seandainya ten mriki niki maksudipun lek pun masuk waktunya berbuka. Kalau sudah masuk waktunya berbuka, kita dianjurkan untuk segera berbuka. Jangan sampai wis engko ae wis buka engko ae. Padahal kita ada kemungkinan, ada kesempatan untuk langsung berbuka ada. Meskipun hanya mungkin kurma. Buatan enten kurma tuyo petak pun. Air putih aja. Yang penting kita berbuka. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya wis cek dilem wong. Oh, iki wonge kuat. Gak buka sampai isak. Loh itu malah hukumnya makruh itu. Kalau mengakhirkan berbuka sampai waktunya sudah masuk dia diakhirkan, itu makruh malah. Yang sunnah bagaimana? Ya langsung berbuka. Seperti itu. Monggo, tapi diwanti-wanti jangan sampai belum waktunya berbuka, belum waktunya jam itu maghrib kita berbuka. Meskipun itu kurang beberapa detik saja. Mending kulo kalian panjenengan niku hati-hati mawon 1 menit 2 menit. Ngoten. Biar apa? Biar tidak rugi bagi kita wis nahan mulai subuh sampai maghrib kurang 1 menit langsung buka. Nggih batal nih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.